Yang pertama adalah sila pertama khusus untuk ulama, yaitu menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana ketuhanan itu adalah sangat di Indonesia ini sangat kurang dipahami oleh masyarakat sekarang. Dan mungkin kalau mengangkat artis ulama dan artis itu sangat bagus. Dan untuk artis sendiri itu pun juga sudah masuk kemana ya? Masuk ke sila keberapa? Sila kelima. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini semua orang itu berhak mendapatkan hal yang setara. Artis pun adalah seorang yang menurut penilaian saya adalah sama-sama warga negara. Mereka berhak mengajukan diri juga. Dan yang mendukung adalah pandangan masyarakat. Yang pertama, pandangan ulama itu seorang yang alim, seorang yang bijaksana dan sebagainya. Seorang artis juga demikian, mempunyai masa yang banyak. Dengan pandangan masyarakat ada mereka adalah seorang yang menghibur, seorang yang mempunyai karakteristik bagaimana cara rakyat yang sedih bisa menjadi gembira, seperti itu. Jadi menurut kami untuk kelompok D ini adalah kolaborasi yang sangat istimewa, unik, dan kami sangat setuju. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembicara pertama dari tim kontra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan pendapat kami, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wihida Tunisa, dan di sebelah kanan saya ada Dewi Mayansari, dan di sebelah kiri saya Wiwin Asisa Fitri. Baik, langsung saja saya di sini akan menyampaikan pendapat kami tentang mosi seorang ulama digandingkan bersama artis untuk maju ke pilkada. Tapi di sini adalah tim kontra. Kami kurang sependapat dengan tim pro, karena yang pertama, ulama itu adalah orang yang punya atau orang yang berwibawa, orang yang hidupnya itu dibentengi oleh agama, orang yang kehidupan sehari-harinya itu berlandaskan pada ilmu agama atau syariat-syariat. Sedangkan artis itu cenderung mereka itu mengikuti perkembangan zaman, di mana kehidupan artis itu sangat glamor. Artis itu selalu mengikuti perkembangan zaman, yang mana mereka itu tidak memfilter perkembangan zaman apa yang masuk ke dalam ke dunia artisan itu. Mereka hanya mementingkan popularitas. Mereka yang tidak memikirkan agama. Mereka itu yang penting bahwa kami itu akan selalu popularitas di mata masyarakat. Apapun itu mereka artis itu akan melakukannya. Berbeda dengan ulama. Ulama itu tetap berpegang teguh terhadap syariat. Jika seandainya ulama dipasangkan dengan artis, mereka itu akan berbeda pendapat di situ. Jadi untuk menggabungkan antara ulama dan artis itu akan sulit karena mereka mempunyai pendapat yang berbeda. Ulama itu selalu berpegangan dengan syariat, sedangkan artis itu selalu mengikuti perkembangan zaman, di mana mereka tidak memfilter. Memang tidak semua artis itu buruk, tapi sekarang memang banyak artis yang berhijab, tapi mereka hanya berhijab kepala, lihatlah bawahannya, karena mereka itu mengikuti perkembangan zaman. Mereka berhijab, tapi mereka tidak melihat syariat Islam. Jika seandainya dipasangkan dengan ulama, bagaimana respon dari masyarakat? Loh, itu ulama, mereka yang menjadi panutan kita, tapi mereka bergandeng dengan artis. Seperti misal kita berteman dengan ulama, berteman dengan orang yang jahat, pasti lama-kelamaan kita akan ikut ke arus mereka. Dan begitu pula mereka orang jahat, jika mereka bergabung dengan orang yang baik, lama-kelamaan pasti mereka akan mengikuti arus orang yang baik. Jadi jika seandainya ulama dipasangkan dengan artis, itu sangat tidak cocok. Itu akan menimbulkan permasalahan yang baru. Terima kasih. Selanjutnya pembicara kedua dari tim pro, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada saudara Mbak Saudari yang sudah menjelaskan pendapatnya, mengutarakan, memaparkan pendapatnya, tetapi tetap tidak merubah pikiran kami, Pak. Maaf saudara, tidak merubah pikiran kami. Kenapa? Karena kita ketahui semua, ulama itu adalah orang yang alim, berilmu, memiliki tata disiplin ilmu.
yang dia itu memiliki kapabilitas, potensi di bidangnya. Banyak ulama pembagian, ya banyak. Ya dari tanbizul qulub dan tanbizul fikr. Ulama hati dan ulama yang mana ini tahu ya, ini pembahasan saya kalau bahas seperti ini enak sekali. Itu ulama. Terus yang kedua pun ulama itu memiliki pengaruh yang besar sekali terhadap umat. Ya. Hampir mayoritas, bukan hampir, mayoritas penduduk di Indonesia ini adalah muslim, dan muslim Indonesia adalah muslim yang toleran, tasamuh dan hikmah kepada ulama. Yang hikmahnya kepada ulama itu melebihi. Kadang ada ya santri teman saya Ramadan sampai besok lewat dengan PID itu saking hikmahnya sama ulama. Ya. Apalagi ulama ini sebagai ikon, ya. Ikon publik yang memiliki apa salahnya kita itu menunjukkan, menampilkan ulama kita sebagai pemimpin. Ulama dengan umaro habis sekali itu. Mengalami iman manasoro. Karena pembahasannya ulama. Ini bukan tentang syarat atau kenapa, bukan. Ya, memiliki citra yang baik di masyarakat itu penting sekali untuk ulama. Untuk sebagai seorang pemimpin, modal dari seorang pemimpin itu adalah citra yang baik dari masyarakat. Kalau sudah masyarakat itu menilai bahwa figur atau ulama ini baik dan memiliki potensi atau kemampuan sebagai maju di pilkada, tidak masalah sekali. Menurut saudara tadi bahwa artis itu mementingkan popularitas, tidak semuanya saudara, tidak semuanya. Banyak artis-artis yang memiliki kapabilitas, kemampuan dalam memimpin dan menjadi kepala daerah. Banyak contohnya, Didi Yusuf, Deddy Miswar, Rano Karno, banyak sekali. Pasha Ungu, wali kota Palu dan wali kota Palu ya, jadi wakilnya wali kota Palu. Dan contoh-contoh ulama yang menjadi kepala daerah. Saya punya teman, saudara Ismi, ya, itu anak di kuliah di Institut Ilmu Quran Jakarta, ini semester 7 seperti Unwara. Itu dari Maluku Utara dan ayahnya itu adalah Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah yang sekarang menjadi Gubernur Maluku Utara. Kiai LCMA. Jadi kenapa? Dengan modal citra yang baik dari masyarakat itu memudahkan ulama sebagai pemimpin umat, pemimpin bangsa. Sedangkan flashback dengan sejarah yang dulu banyak ulama-ulama kita yang berperan dalam politik pemerintahan Indonesia ini. Ya, banyak sekali. Setelah itu selanjutnya ya, Anda menjelaskan ulama itu berpegang teguh dengan syarat lebih jelas sekali. Tapi apakah tidak boleh? Boleh. Apabila ulama ini terjun ke politik, yang saya tangkap justifikasi seperti itu tadi, itu sudahlah agama saja. Yang politik saja, agama artis saja. Tidak seperti itu. Kita memiliki hak yang sama dipilih dan memilih sebagai warga negara tentunya. Jadi boleh saja, siapa pun boleh. Jika pun saya mencalonkan sebagai pilkada, siapa tidak boleh? Saya pun boleh. Tapi di situ nanti ada tata cara, ada teknisnya. Kalau ngomong masalah boleh atau tak boleh, ya? Seperti itu. Mungkin itu saja ya, karena waktu berjalan panjang lagi ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembicara kedua dari tim kontra, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari pembicara kedua dari tim kontra. Terima kasih atas pendapat yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Bro. Tapi menurut saya masih kurang setuju dengan pendapat Anda. Karena apa ya? Yang pertama, artis dia berlatar belakang dari kepopularitasannya. Dan gak semua artis itu siap memahami apa itu dunia politik. Apakah dia mampu menerima konsekuensi bagaimana terjun di dunia politik itu? Apakah dia siap menerima kesibukan di dunia politik yang berbeda dengan
mindset pemikiran artis itu dan ulama itu sendiri pun berbeda. Makanya saya katakan di sini, apakah artis itu siap menerima konsekuensi hidup di dalam dunia politik yang berbeda, yang 180 derajat tapi berbeda dengan kehidupan di dunia artis. Yang kedua, apakah bisa artis itu menjadi contoh atau panutan untuk masyarakat di daerahnya? Karena saya katakan seperti ini, pilkada adalah pemilihan kepala daerah. Kepala daerah adalah contoh panutan untuk masyarakat di daerah sekitarnya. Apakah bisa artis itu menjadi contoh untuk masyarakatnya? Sedangkan kita tahu hampir semua latar belakang artis itu pasti banyak yang bisa dikatakan membuka aurat atau apa dan lain sebagainya. Oke, itu menurut saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim Pro, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Pro akan menyajikan beberapa alasan kenapa kami mendukung ulama dipasangkan dengan artis. Ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwasanya adalah basic massa. Basic massa ini menjadi hal utama dalam meraih suara. Yang kedua, ulama ini mempunyai ilmu atau orang yang mendalami suatu hal secara mendalam. Tidak hanya masalah fikih, tidak hanya masalah agama, tapi juga politik. Dia harus memahami. Ini yang namanya ulama. Tidak hanya itu, bahkan perbintangan dan lain sebagainya, itulah ulama. Ya. Sehingga dengan ilmunya itu dia bisa mempunyai konsep, bisa menerapkan program-program dalam kepemerintahan dengan pertimbangan-pertimbangan keilmuan. Itu yang perlu dicatat. Ya. Terus adanya justifikasi bahwasanya artis tidak bisa menjadi contoh. Kata siapa? Banyak artis yang bisa menjadi contoh bagi warga negara kita. Ya. Contoh yang sudah disebutkan sahabat Aziz tadi, Deddy Miswar. Ya. Yang kedua adalah Rano Karno yang sudah menjabat di daerah tertentu. Dan sampai hal ini fan-fan aja, tidak ada yang mencemooh mereka. Jadi jangan menjustifikasi pakai kerudung lah, tidak pakai kerudung. Megawati tidak pakai kerudung. Ya. Tapi dia juga bisa berpolitik. Dia juga bisa menjadi panutan. Tahu Lady Sukaina? Lady Sukaina itu adalah cicit dari Rasulullah, anak dari Husain. Dia itu tidak berkerudung. Tidak berkerudung. Ya. Dia lahir di Madinah. Ya. Dia tidak berkerudung, tapi dia mempunyai jiwa kepemimpinan, bisa menggerakkan terutama kepada kaum perempuan. Ya. Jadi jangan dijustifikasi dari buka aurat tidak aurat. Ya. Tapi adalah yang terpenting bagaimana artis dan ulama ini bisa menggabungkan konsep dan program-program pemerintahannya dengan baik yang bisa untuk membangun sebuah daerah tertentu, pemerintahan tertentu demi kebaikan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembicara ketiga dari tim kontra, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim Pro, dari tim kontra. Saya mau menanggapi tadi ya soal masalah kerudung atau tidak berkerudungnya. Itu bukan masalah tentang agama. Saya hanya sekedar gitu menyayangkan sekali seorang ulama dipasangkan dengan artis, karena dasarnya ulama memang punya ilmu agama yang spesifik, yang mendalam lah. Tapi bagaimanapun sebagus-bagusnya itu, jika putih digabungkan dengan hitam, yang akan lebih menang adalah hitam. Dan juga artis itu lebih mementingkan diri sendiri. Kebanyakan
Sudah sekian. Selanjutnya, pembicara dari tim Pro disilakan untuk menyampaikan reply speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa kami tangkap dari beberapa pendapat-pendapat yang mana saya gabungkan pendapat-pendapat tersebut. Yang pertama dari tim kontra tadi saya mendapatkan sebuah pemikiran atau ide panjenengan. Yang pertama adalah tadi menyinggung masalah kehidupan artis itu glamor. Yang kedua adalah ulama itu seorang yang berpegang teguh pada syariat dan Islam. Itu ada sebuah, itu memang tadi udah saya jelaskan bahwasanya kolaborasi unik. Di mana kolaborasi unik ya inilah yang dipercaya masyarakat. Kolaborasi yang membuat mereka akan jadi seimbang. Kenapa? Perbedaan itu adalah keseimbangan. Kalau persamaan nggak akan jalan. Jadi sebuah perbedaan itu menjadikan semua itu menjadi jalan yang baik, bukan menjadikan jalan yang buruk, tidak. Kalau semua berjalan sesuai rencana, saya berpikir seperti ini dan dia berpikir seperti ini, tidak akan jalan, semua akan mandek, akan berhenti pada jalan itu. Jadi sebuah perbedaan itu adalah sebuah keharmonisan. Jadi seperti itu. Yang kedua, untuk contoh orang menjadi pemimpin yang baik, contoh adalah Gus Dur. Gus Dur seorang ulama, almarhum Gus Dur seorang ulama. Kenapa? Dia diusung oleh beberapa kiai, 5 kiai kalau nggak salah. Dia sedikit dahulu dalam arti dia itu tawadhu. Apa yang dijarani ya iyo itu yang dijalankan. Dia tidak berpikir dalam arti dia bukan berarti mereka berpikir oh Gus Dur ini harus menjadi ini dengan nanti merubah apa yang harus diinginkan kiai, tidak. Tapi di situ ada konsep yang terselubung yang bagaimana Gus Dur itu menata sebuah pemerintahan seperti itu. Yang kedua adalah kebijaksanaan seorang pemimpin itu perlu. Ulama mempunyai kebijaksanaan yang sangat tinggi, dicontohkan oleh pembicara kami ketika Kang Mufid atau Muhammad Mufid tadi. Sebuah kebijaksanaan seorang pemimpin, sebuah istilahnya itu mempunyai martabat tinggi, kehormatan, itu yang sangat penting di sebuah kepemimpinan. Yang selanjutnya adalah tetap kita kalau menjunjung mengkolaborasikan seorang ulama dan seorang artis adalah tetap tidak meninggalkan nilai dan norma yang ada. Kita tetap menjunjung tinggi itu, jadi tidak akan melencong. Oh, nggak sembarangan artis yang kita pilih, nggak sembarangan ulama yang kita pilih. Di situ akan menjadikan keseimbangan yang sangat kolaborasi sangat unik dan istimewa bagi saya sebagai tim Pro. Terus seorang pemimpin itu kalau dalam filosofi Jawa harus mempunyai sebuah pedoman. Apa pedomannya? Yaitu ilmu Pranoto Rumongso. Pranoto Rumongso itu seorang pemimpin ulama pasti tahu. Pranoto Rumongso itu bagaimana dia berkolaborasi dengan Yang Maha Pencipta dan bagaimana dia berkolaborasi dengan rakyat. Ketika rakyat disakiti, maka Tuhan akan marah. Ketika Tuhan marah, istilahnya itu mengingkari janji seorang pemimpin, maka rakyat menderita. Seorang pemimpin harus menyatakan seperti itu. Pedomannya adalah ilmu Pranoto Rumongso filosofi Jawa. Karena di Indonesia ini adalah berbagai suku adat yang ada. Ulama itu mempersatukan. Seperti sistem Gus Dur mempersatukan bagaimana NKRI ini tidak pecah. Dia 80 kali pergi ke luar negeri hanya untuk bagaimana cara negara-negara ini tidak masuk kepada Indonesia dan tidak memecah NKRI. Seperti itu. Terus yang ketiga yang saya tanggapi yang terakhir adalah untuk memberikan contoh bagi masyarakat. Itu tadi sudah dicontohkan oleh pembicara kami. Contoh-contoh artis yang sudah masuk pada tingkatannya adalah yaitu tadi yang sudah memimpin. Itu sudah menjadikan contoh yang real. Kita tidak akan mengangan-angan ulama ini kita gedekan artis ini, tidak. Itu adalah nanti untuk kegiatan politik yang selanjutnya. Kita hanya pro dengan pengusulan ulama dengan artis untuk maju pada pilkada. Seperti itu ya. Terima kasih, itu dari kami tim Pro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tim kontra disilakan menyampaikan reply speech. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga untuk tim kontra, tim Pro yang sudah menyampaikan pendapatnya dengan begitu detail dan baik. Tapi kami tetap pada pendirian kami tetap kontra dengan adanya suara ulama dipasangkan dengan artis untuk maju ke pilkada. Karena apa?
Dari tadi Anda hanya menyinggung contoh dari ulama yang menjadi pemimpin sendiri, artis yang menjadi pemimpin sendiri. Anda tidak memberikan contoh ada seorang ulama dengan artis yang dipasangkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi menurut kami bukannya tidak setuju jika ada ulama yang menjadi seorang pemimpin. Kami setuju, contohnya Gus Dur juga bisa. Artis tadi sudah Anda memaparkan banyak artis yang menjadi pemimpin dan bisa. Tapi apakah ada ulama dengan artis yang digandengkan untuk maju pilkada? Anda dari tadi tidak mencontohkan itu. Dan dalam tadi Anda mengatakan istilah Jawa apa tadi? Itu kan Anda katakan tadi untuk ulama. Nah, apakah artis itu paham dengan istilah itu? Tidak mesti tidak paham. Terus, jika perbedaan antara ulama dengan artis itu digabungkan, belum tentu cocok. Seorang istri dan suami saja berbeda pendapat, jarang bisa cocok. Apalagi seorang ulama dengan artis yang notabene latar belakangnya sudah berbeda. Terus tadi Anda mengatakan Megawati tidak berhijab. Memang Megawati tidak berhijab. Terus Anda mengatakan dia bisa memimpin Indonesia. Apa buktinya? Buktinya Megawati menyerahkan Kalimantan ke Malaysia. Megawati menjual kalau nggak salah Indosat ya Mbak, Indosat. Lah itu di mana sisi apa namanya keberhasilan Megawati memimpin Indonesia? Mungkin hanya itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tanggapan dan pertanyaan dari Dewan Juri. Dicukupkan. Selanjutnya kedua tim dipersilakan meninggalkan tempat. Diberlakukan waktu istirahat selama 10 menit untuk mengetahui hasil pemenang. Dan pemenang akan langsung diumumkan. Jadi diharapkan setiap peserta tidak langsung meninggalkan tempat. Awakmu gak pegel ket mau ngono terus. Ya, saya boleh. Aku pengen liputan. Penutup. Ya penutupan dong gak. Ya, apa? Buka closingin.